kawan-kawan itu salah, kami bakal dihukum 9 bulan. Tapi kalau Pak Joko Widodo itu salah, ternyata Mak Tipa, tambah stres aja Mak Tipa nampaknya. kalau pemerintah diam, mohon izin, kami akan bawa ke level internasional. Kami akan kumandangkan masalah pelanggaran HAM ini kepada PBB. Tipa, mau ke planet Pluto pun kau bawa, tidak ada persoalan. Kalian itu adalah gerombolan pembuat onar di negeri ini. Paham gak? Saya Pak Purnomo berhasil mengamankan ODGJ mantan dokter Tipa di pasar sedang ganggu orang di jalan. Mantan dokter ini akan saya rawat dulu sampai sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang si dokter mangkrak ya, yang akhirnya itu ketahuan bahwa dia itu benar-benar mengalami gangguan kejiwaan. Makanya ya, jangan hanya karena dia seorang dokter, terus kita itu menganggap dia itu nggak bisa gila gitu ya kan. Nggak gitu konsepnya. Dokter pun bisa gila, dokter pun bisa depresi, karena depresi gila itu urusannya itu bukan profesi, tapi urusannya itu adalah kondisi mental, kondisi kejiwaan dan kondisi kesehatan baik fisik maupun psikologi, kan seperti itu. Ya contohnya si dokter mangkrak yang satu ini ya kan. Setelah ketahuan gila teman-teman ya, dokter mangkrak ini langsung digendong oleh Pak Purnomo. Ya iyalah, terima kasih Pak Purnomo ya. Kata netizen. Si dokter mangkrak ini makin kesini terlihat makin sinting. Ya iyalah. Omongannya semakin ngawur. Ya iyalah, orang emang gangguan jiwa kok. Padahal menurut saya ya sejak dulu emang sudah sangat ngawur ya kan. Bacotannya itu salah semua, nggak pernah bener ya kan. Nggak percaya, silakan lihat video ini hingga usai ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ciri-ciri wanita penghasut. Wanita penghasut umumnya manipulatif, gemar mengadu domba, dan suka memutarbalikkan fakta untuk menciptakan konflik atau kecurigaan antar pihak. Mereka cenderung jarang mengakui kesalahan, suka berbohong, bersikap pasif-agresif dan sering menggunakan teknik memutarbalikkan fakta untuk menyudutkan orang lain. Kalau dilihat ciri-ciri tersebut, jelas wanita penghasut itu cocok sekali untuk Tifa. Saya Pak Purnomo berhasil mengamankan ODGJ mantan dokter Tipa di pasar sedang ganggu orang di jalan. Mantan dokter ini akan saya rawat dulu sampai sembuh biar tidak ganggu orang lagi di jalan. Terima kasih Pak Purnomo ya, gendong Pak Purnomo yang jangan dilepas-lepas. Kalau perlu nikahin Pak Purnomo. Kalau mau dipasung ya pasung aja di Nusa Kambangan Pak Purnomo ya. Aduh, ternyata pasiennya Pak Purnomo dokter yang satu ini ya. Lanjut. Nggak ada loh ya, itu fitnah loh ya. Siapa bilang Bang Roy laporkan kan nggak ada. Banyak di medsos. Mana buktinya? Iya, nanti saya tunjukin. Mana buktinya? Banyak di medsos. Laporkan saya kalau berani. Kalau mau gentle, tuntut dengan pencemaran nama baik atau penghinaan yang dimana Jokowi harus lapor sendiri, dan ketika dia lapor sendiri kita adu bukti, benarkah dia punya ijazah asli. Udah tahu kan apa yang saya katakan? Ya iyalah, ini emang orang semakin kesini itu ya semakin sinting ya, bukan semakin sinting, semakin kelihatan sinting. Sintingnya udah sejak lama ya kan, udah sejak lama dia sinting, cuma semakin kesini semakin kelihatan ya kan. Buktinya apa ya, barusan yang kita saksikan. Lanjut.
saksi setahun. Artinya kalau seluruh berkas itu dikembalikan lagi ke Polda, butuh 1 tahun lagi. No. Bukan 1 tahun lagi. 14 hari harus dikembalikan lagi ke kejaksaan. Berdasarkan pasal 138 ayat 2 KUHP, penyidik wajib mengembalikan berkas perkara yang telah dilengkapi sesuai petunjuk jaksa atau P19. Waktu yang diberikan jaksa itu adalah 14 hari sejak penerimaan berkas perkara dikembalikan. Jika petunjuk P19 tidak terpenuhi dalam waktu yang telah ditentukan, penyidik harus menyerahkan berkas kembali meskipun belum lengkap. Jadi tidak usah lagi melakukan pembenaran-pembenaran untuk diri kalian yang menyesatkan masyarakat. Karena masyarakat saat ini sudah sangat pintar dan tidak mau lagi dibohong-bohongi oleh kalian. Jadi semoga kasus kalian ini berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dan segera dilimpahkan ke kejaksaan dan proses P21 akan segera berjalan. Dan kita akan melihat kebenaran yang sesungguhnya. Salam akal sehat. Belum percaya, belum percaya. Kalau netizen barusan itu masih berprasangka baik ya. Dia menganggap atau mengira apa yang disampaikan oleh si Dokter Mangkrak itu bagian dari penggiringan opini. Dengan kata lain, Dokter Mangkraknya waras, tetapi karena ingin selamat, ya, dia menggiring opini, ya, yang opininya itu tentu saja menyesatkan. Kalau saya berbeda pendapat, saya tidak mengatakan si Dokter Mangkrak sedang menggiring opini, enggak. Si Dokter Mangkrak ini emang kelainan jiwa, sinting. Jadi dia nggak paham gitu loh. Sok tahu, tapi banyak nggak tahunya. Aduh. Lanjut. Kalau pemerintah diam, mohon izin, kami akan bawa ke level internasional. Kami akan kumandangkan masalah pelanggaran HAM ini kepada PBB. Tipa, mau ke planet Pluto pun kau bawa, tidak ada persoalan. Kalian itu adalah gerombolan pembuat onar di negeri ini. Paham gak? Salam waras. Salam waras, ya kan? Biarin Pak, biarin sampai ke planet Pluto sana. Mungkin mau minta perlindungan kepada alien, nggak masalah lah. Omongan dia emang besar kayak gitu, ya kan? Sundul langit kata orang Jawa omongannya, ya kan? Sok-sokan. Yang mau lapor PBB lah, dibawa ke dunia internasional lah, ke Donald Trump lah, ke Xi Jinping lah. Ujung-ujungnya, aduh, kebalik jeruji besi juga. Lanjut. Kawan-kawan itu salah, kami bakal dihukum 9 bulan. Tapi kalau Pak Joko Widodo itu salah, ternyata Mak Tipa. Tambah stres aja Mak Tipa nampaknya. Kali ini Mak Tipa menyenangkan dirinya sendiri. Kata Mak Tipa, ya makanya udahlah. Jangan ngomong sidang lagi. Mak Tipa ini nggak suka kalau ada orang membicarakan masalah sidang. Karena dia sudah ketakutan. Jadi dia bilang udah nggak usah ngomong masalah sidang lagi. Memangnya siapa sih yang takut? Kalau kau nggak takut Mak Tipa, nggak mungkin kau itu keliling kampung minta bantuan. Nggak mungkin kalau kau tidak takut setiap hari ya bergentayangan di media sosial untuk membela diri. Macam mana Mak Tipa? Kemarin kan kau udah kirim surat tuh sama Xi Jinping, sama Vladimir Putin, sama Donald Trump. Nggak ada kabar. Lagipun Mak Tipa, siapa lah orang mau percaya dengan perempuan jadi-jadian tukang fitnah seperti kau ini Mak Tipa? Jadi kalau kau bilang kau nggak takut, ya jalani aja di pengadilan, gak usah keluar-keluar setiap hari di media sosial. Menambah orang yang akan muntah nengok kau. Kata si Tipa, sekarang kalau Dokter Tipa dan kawan-kawan itu salah, kami bakal dihukum 9 bulan. Apa pula kau dihukum 9 bulan? Sementara tuntutan kau itu 12 tahun Tipa. Ya, jadi gak usah perasaan kau kalau kau salah kau dihukum 9 bulan. Hukuman kau itu 12 tahun. Gak mungkin 9 bulan Tipa. Jangan menyenangkan hati kau. Kau baca baik-baik, ya. Apa pasal yang dilimpahkan ke kau itu dan hukumannya berapa lama? 12 tahun Mak Tipa, bukan 9 bulan. Kata dia, tapi kalau Pak Joko Widodo itu salah, ternyata memalsukan ijazah, beliau dihukum 10 tahun. Pak Jokowi dihukum 10 tahun. Kau dihukum 9 bulan.
kebalik otak kau itu udah, ya kan? Yang dihukum nanti tuh, ya, vonisnya 10 tahun itu kau Tipa, bukan Pak Jokowi. Secara logika saja, ya Pak Jokowi melaporkan kalian atas pencemaran nama baik, fitnah dan segala macam. Nggak mungkin orang melaporkan orang lain kalau dia tidak benar. Lagi pun Tipa, Pak Jokowi itu tidak memalsukan ijazah dan kau pun tahu itu. UGM sudah menyatakan keaslian ijazah Pak Jokowi, kenapa mesti kau juga yang mati-matian ya membela diri seolah-olah Pak Jokowi memalsukan ijazah. Jadi gini aja Mak Tipa, saran aku sama kau, ya kau persiapkan aja mental kau nanti di pengadilan. Kau usah takut kau bilang kau berani, tapi minta tolong kesana kemari. Perempuan jadi-jadian seperti kau ini, ya perempuan tukang fitnah, nggak cocok berada di negara Republik Indonesia ini. Kau ini cocoknya berambuslah dari negara ini, bikin ribut aja kau. Kalau lagi pula sama kau, ya, kau bilang kan sekarang siapa yang takut? Coba, Pak Jokowi takut, salah orang kau. Ini mantan presiden, bukan kaleng-kaleng. Ya, kalau Pak Jokowi takut, nggak mungkin dilaporkannya kau. Dari situ aja sudah kelihatan bahwasanya Pak Jokowi itu benar. Tipa, perempuan nggak sadar diri, selalu, ya kan, menyalahkan Pak Jokowi seolah-olah Pak Jokowi memalsukan ijazah. Dilaporkan Pak Jokowi sekarang, ya kan, seolah-olah kau tuh dapat nanti hukuman 9 bulan. Tidak mungkin kau dapat hukuman 9 bulan. Enak betul hidup kau, sudah merendahkan, memfitnah, menghina ya Pak Jokowi, bahkan orang tua Pak Jokowi yang sudah meninggal dunia pun kau rendahkan. Itu kau mendapat hukuman 9 bulan. Ya Tipa, kita kawal nanti pengadilan kau itu. Tidak mungkin kau dapat 9 bulan, minimal 10 tahun. Bila perlu dicampakkan kau ke Nusa Kambangan. Biasa ada diri kau, mana tahu di sana nanti tobatan nasuha kau. Tapi jangan lupa, aku ingatkan sama kau. Ya, kau minta maaf dulu ke Pak Jokowi. Nanti berat pertanggungjawaban kau di akhirat nanti. Kau pakaian agamis, hati iblis, mulut najis. Ya nggak masalah lah ya. Gini Bu Yohana ya, nggak masalah kalau yang bersangkutan itu beranggapan bahwa mereka itu hanya akan ditahan dalam waktu 9 bulan. Nggak masalah ya, walaupun faktanya mungkin nanti 42 tahun itu. Ditahan selama ribuan tahun gitu kan, ya nggak masalah, kita iyain aja. Karena seperti banyak kata orang ya kan, jangan pernah melawan orang gila. Orang gila itu mah bebas ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.